Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perawatan ciblek dorong ekor ya. Jadi kemarin ada yang tanya dari Ciblek Mania ya. Yang saya sampaikan ini saya khususkan kepada pemula ya. Pemula itu biasanya kan gini, baru merah ciblek ya kan. Terus cibleknya sedang mabung atau dorong ekor atau lagi nyulam. Nah, itu perawatannya seperti apa? Penjemurannya bagaimana? Nah, dan rawatan yang lainnya bagaimana, EF-nya bagaimana. Nah itu ya, itu yang perlu diketahui oleh teman-teman. Baiklah, langsung aja ke pembahasan. Jadi burung ciblek itu kalau mabung ya, mabung itu bukan ambrol seperti murai batu. Jadi dia itu nyulam teman-teman ya, nyulam bulu-bulu sayap gentian gitu ya. Jadi nggak langsung brul ambrol gitu, enggak. Meskipun kita kasih ulat Hongkong ya, misalnya kita kasih ulat Hongkong 7 gitu ya, tapi ya gitu, jatuhnya itu selang 3 hari jatuh lagi, selang 3 hari gitu. Jadi nyulam lah intinya, itu bisa dikatakan nyulam kayak cuca ijo ya teman-teman, seperti itu yang perlu teman-teman ketahui. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu rawatan hariannya bagaimana. Rawatan hariannya misalnya jangkrik pemberiannya berapa, misalnya 5 pagi 5 sore, ya udah lakukan rutin saja. Jadi nggak ada perawatan khusus ya, nggak ada rawatan khusus untuk ciblek yang sedang dorong ekor ya gitu. Yaitu yang diberikan apa? Yang diberikan yaitu seperti harian biasa, misalnya jangkrik 5 pagi 5 sore gitu ya. Kalau saya sendiri menggunakan pakan racikan ciblek gacor ya gitu. Jadi dalam perawatannya insya Allah mudah. Jadi udah nggak perlu yang harus dikasih EF ya, kroto atau apa ya kan, nggak perlu ya. Jadi hanya hanya pakan racikan ciblek ditambah dengan jangkrik. Nah, sesekali dikasih ulet kandang, nah gitu ya teman-teman. Karena kalau dorong ekor ini nggak usah dulu dikasih kroto dan dikasih ulet Hongkong. Kalau ulet Hongkong kan awal-awal dia nyulam, nah kita kasih lah itu, gitu teman-teman ya. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Yaitu penjemurannya bagaimana. Nah, penjemurannya ini sebenarnya nggak usah dijemur pun tidak masalah. Tapi kalau mau dijemur itu berdurasi 5 sampai 15 menit. Nah, itu ya. Itu kalau sedang dorong ekor ya, teman-teman. Jadi ketika dorong ekor ini, itu yang harus dilakukan oleh teman-teman. Kenapa nggak bisa dijemur lama? Itu nanti ekornya tumbuhnya nggak maksimal teman-teman ya, tumbuhnya nggak maksimal ya. Itu karena apa? Karena belum selesai dorong ekornya, tumbuh bulunya belum selesai, sudah kena panas, nah nanti kering. Nah gitu teman-teman, itu penjemurannya. Terus mandinya bagaimana? Nah ini begini, kalau mandinya sebenarnya gini, kalau bisa ciblek kita itu diusahakan mandi sendiri. Mandi sendiri itu dia itu nyebur ke cepuk minumnya itu ya teman-teman. Cepuk minumnya disediakan yang agak gede. Nah kalau udah bisa mandi sendiri itu sebenarnya enak teman-teman. Mau jebur sendiri, mandinya puas itu, jadi kita itu nggak perlu semprot-semprot. Nah, karena gini, kalau ketika dorong ekor ya, terus kita semprot-semprot gitu ya, itu bulunya itu tumbuhnya nggak bagus, jadi keriting teman-teman.
Jadi kalau terpaksa apa namanya, dia itu nggak bisa mandi sendiri karena kebiasaan udah sering dimandiin gitu, ya caranya spray halus saja ya. Jadi spray yang sangat halus. Jadi apa namanya, semprotannya itu benar-benar yang sangat halus, yang paling halus ya gitu. Jadi dia itu nyaman ya, nggak ada ibaratnya kayak tekanan gitu ya. Jadi dia itu spray seperti kena hujan gitu ya. Jadi kayak ada embun-embun gitu di pagi hari. Nah, itu yang dilakukan untuk pemandiannya. Nah, terus boleh nggak diembunkan? Nah, boleh ya, boleh saja. Nggak ada masalah ya. Intinya gini, ketika dorong ekor ya kan buat ciblek, ya sudah mulai diembunkan, terus jemurnya ya tadi ya kan, terus mandinya kalau misalnya dia mandi sendiri, biarkan dia mandi sendiri. Kalau dia nggak bisa mandi sendiri, ya dispray ya, dispray yang halus itu supaya apa, supaya dia itu nyaman, tubuhnya itu seger gitu ya. Jadi teman-teman itu khususnya untuk pemula ya, untuk pemula harus memahami hal itu. Jadi jangan terlalu pusing dan jangan terlalu apa ya, terlalu dalam merawat itu over gitu ya, ibaratnya wah ini. Tapi kita itu juga harus sedikit belajar gitu ya, gimana memahami daripada ciblek yang kita miliki. Nah, repot lagi kalau dia itu masih giras. Nah, ini jadi tantangan besar atau PR besar buat kita semua ya. Apa namanya, perawat ciblek. Nah, kalau masih giras itu ya susah teman-teman ya. Harus proses penjinakan dulu. Nah, itu ya teman-teman. Dan kalau sudah jinak sebaiknya gunakan kandang kotak ya. Kandang kotak ya ukuran nomor 4 atau 3 gitu teman-teman ya. Nomor 4 atau 3 itu udah bagus banget. Kalau punya duit lagi ya belikan yang bagus. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau sudah dicetekin gini mau, nah itu enak lagi teman-teman ya. Jadi bisa buat mainan, bisa nanti mentalnya terbentuk gitu ya. Nah itu akan mantap gitu, ya cetekin ya kan, lagi di rumah cetekin gitu, dia nyaut ya kan, dia ngikutin bunyi. Nah itu bagus itu teman-teman ya. Demikian ini sekelas info tentang perawatan ciblek dorong ekor. Nah gitu teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.